Ovi Diandra untuk feature. Ovi Diandra untuk feature. Ovi Diandra untuk feature. Ovi Diandra untuk features. Jangan lalai di tengah varian baru. Angka kasus COVID-19 di Bali memang menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Tercatat hingga 15 Desember, kasus aktif di angka 127 kasus. Rumah sakit rujukan menampung 41,73%, isolasi terpusat di angka 32,28%, dan isolasi mandiri di angka 25,99%. Kendati demikian, masyarakat harus tetap waspada, terutama dengan varian baru Omikron yang telah ditemukan di sejumlah negara. Membahas bersama Dr. Iwayan Gede Artawan M.Epid selaku Sekretaris Perhimpunan Ahli Epidemiologi Cabang Bali, Omikron merupakan varian yang harus kita waspadai. Varian yang COVID-19 yang menjadi kekhawatiran. Nah, yang menjadi kekhawatiran ini ada kriterianya karena diduga penularannya yang cepat, kemudian menimbulkan keparahan penyakit, risiko untuk terjadinya infeksi kembali, terutama pada orang yang sudah pernah kena, seperti itu, kemudian berpotensi untuk menurunkan efektivitas vaksin. Nah, jadi ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai suatu varian baru itu menjadi varian of concern atau varian yang menjadi kekhawatiran secara global, seperti itu. Di tengah pandemi COVID-19 yang hampir menginjak tahun kedua, ternyata ada beberapa faktor penyebab terjadinya mutasi yang sebaiknya masyarakat pahami untuk mengantisipasi munculnya hoax terkait pandemi. Ya, untuk menjelaskan ini saya penting sampaikan faktor atau penyebab terjadinya mutasi. Nah, penyebab terjadinya mutasi atau perubahan secara genetik dari virus itu adalah virus itu menginfeksi dan terjadi perkembangbiakan atau kita sebut replikasi. Seperti halnya makhluk hidup lain, itu manusia, itu akan terjadi perubahan secara genetik ke arah yang bisa ke arah yang lebih baik, bisa ke arah yang lebih jelek, gitu, seiring dengan proses reproduksi. Nah, perkembangbiakan semua makhluk hidup, termasuk juga virus. Jadi masih ada proses penularan di populasi, kemudian virus itu masuk ke dalam tubuh orang yang sehat, menginfeksi, kemudian berkembang biak di dalamnya, kita sebut bereplikasi, maka disitulah kemungkinan akan terjadinya mutasi. Jadi masalah probabilitas dan masalah waktu, karena dalam sekian juta replikasi maka akan ada kemungkinan muncul satu mutasi. Nah, mutasi-mutasi ini akan menyebabkan terjadinya varian baru. Nah, varian baru tidak hanya bisa muncul dari luar negeri. Nah, kita sendiri di dalam negeri kan masih ada kasus baru, penularan, walaupun udah relatif terkendali, tidak menutup kemungkinan untuk bisa saja muncul varian baru dari dalam negeri. Ini yang harus kita cegah. Pemerintah gencar melakukan vaksin, namun kini varian baru datang menghantui. Apakah vaksin masih dianggap relevan mengatasi hal ini? Memang infeksi dari varian Omikron yang terbaru ini bisa terjadi pada orang yang sudah divaksin, tetapi gejalanya ringan atau istilahnya mild. Nah, potensi terjadi gejala sedang, berat, dan komplikasi pada yang belum divaksin. Seperti itu. Nah, memang kalau dari pengalaman sebelumnya, varian alfa, beta, delta, gamma, itu ada risiko penurunan efikasi vaksin. Itu ada risikonya. Hasil penelitian sebelumnya dari 4 varian yang memang sudah ada sebelumnya, varian baru. Nah, ini seperti apa? Seberapa persen menurunkan efikasi vaksin? Inilah yang masih sedang diteliti, dikumpulkan data-datanya. Masa karantina untuk pelaku perjalanan pun ditambah sebagai bentuk antisipasi. Hal ini pun dianggap menjadi langkah pencegahan yang baik. Lalu, apakah benar langkah ini menjadi efektif? Pencegahan apa yang harus dilakukan? Ketika awal pandemi, kita juga melakukan pelarangan kan, WNA dari negara terinfeksi, Italia, Cina. Tapi seiring berjalannya waktu, Maret ada kasus. Di saat muncul gelombang kedua, varian Delta, kita juga melakukan pelarangan WNA dari negara terinfeksi, India misal. Tapi ternyata malah menyebabkan gelombang kedua juga. Sehingga ini adalah suatu langkah awal yang baik, antisipasi yang bagus, tetapi belum cukup. Harus didukung dengan upaya pencegahan, terutama 5M, 3T, dan peningkatan cakupan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia, pemerataan. Karena kalau di Bali, kita lihat udah 107%, malah di provinsi lainnya baru tidak sampai 30% gitu. Itu kan juga termasuk ketimpangan yang perlu kita harus tanggulangi di Indonesia.
gitu ya. Karena masalah waktu ya untuk bisa terdeteksi di sini. Sehingga apa selain upaya pencegahan yang menjadi tanggung jawab individu 5M tadi adalah meningkatkan kapasitas deteksi. Kita harus benar-benar mendeteksi, kemampuan deteksi untuk varian baru ini ditingkatkan, terutama pada populasi atau orang-orang yang riwayat perjalanan internasional. Diketahui, jika pencegahan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, hingga mengurangi mobilitas merupakan langkah efektif pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat. Mulai sadar dari diri sendiri untuk melindungi orang tersayang. Jangan sampai lalai, apalagi abai. Ini saatnya kita semakin disiplin dan juga peka untuk deteksi dini sebagai upaya pencegahan varian baru agar kita bisa bangkit bersama melawan pandemi.